Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Ramadan Siregar dengan NIM 2401 70222. Di sini saya akan menjelaskan tutorial yang membahas studi kasus seputar keamanan sistem komputer, yaitu saya akan membahas tentang serangan ransomware Brainkeeper pada Pusat Data Nasional atau singkatannya PDN Indonesia pada Juni tahun 2024. Yang pertama, latar belakang kasus. Pada pertengahan Juni 2024, Indonesia tuh diguncang oleh serangan cyber yang menargetkan pusat data nasional. Sistem yang menyimpan data penting dari berbagai lembaga pemerintah. Serangan ini dilakukan menggunakan ransomware bernama Brainkeeper yang merupakan turunan dari Lockbit 3.0, salah satu ransomware yang paling berbahaya di dunia. Akibat serangan tersebut, ribuan data dan layanan publik tidak dapat diakses. Dampaknya antara lain sistem keimigrasian lumpuh total, layanan data pemerintah terganggu, di sektor pendidikan dan keuangan juga terganggu. Hacker menuntut tembusan sekitar 8 juta US dollar atau sekitar 130 miliar untuk mengembalikan akses data. Namun pemerintah menolak membayar tembusan dan memilih melakukan pemulihan sistem secara bertahap. Kejadiannya tuh tanggal 20 sampai 27 Juni 2024. Lokasinya tuh Pusat Data Nasional 2 di Surabaya. Lanjut. Penyebab dan celah keamanannya. Yang pertama tuh tidak ada cadangan data atau backup yang memadai. Sebagian besar data PDN tuh ternyata tidak memiliki salinan cadangan yang aman. Akibatnya ketika ransomware mengenkripsi seluruh data, tidak ada backup bersih yang bisa digunakan untuk memulihkan sistem, yaitu hal ini bisa sangat memperlambat proses pemulihan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Celah utamanya itu ketergantungan pada satu server doang tanpa sistem backup. Yang kedua, ada pengguna password lemah atau akun bersama. Banyak akun administrator pada Pusat Data Nasional menggunakan kata sandi yang sederhana. 12345 admin 123, bahkan dipakai bersama oleh beberapa orang. Hal ini membuat sistem mudah ditembus melalui teknik brute force atau pencurian kredensial. Selain itu, tidak ada verifikasi langkah 2FA untuk mengamankan login ke server penting. Celahnya itu manajemen akses yang buruk, penggunaan password yang lemah, membuka jalan bagi hacker. Yang ketiga, ada sistem belum diperbaharui. Sebagian server PDN masih memakai versi lama, gak pernah diupdate, jarang diupdate. Aplikasinya belum dapat keamanan yang baru, yang lebih aman. Ransomware seperti Brainkeeper sering memanfaatkan celah dari software yang tidak diperbaharui. Yang keempat, kurangnya segmentasi jaringan. Ini sangat berpengaruh. Semua instansi pemerintah terhubung ke PDN dalam satu jaringan tanpa pemisahan. Akibatnya, saat jaringan sistem terinfeksi, ransomware bisa menyebar ke seluruh jaringan dalam hitungan menit. Yang kelima itu ada kesalahan manusia, human error. Ini yang sangat berpengaruh untuk keamanan data. Kuatnya serangan dimulai dari email phishing yang dikirim ke salah satu pegawai. Bisa kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, pegawai-pegawai dari pusat komunikasi sangat, saya bilang sangat kudet. File lampiran yang terlihat seperti dokumen penting ternyata berisi skrip berbahaya karena mereka ya tergiur kayak hadiah-hadiah itu, membuka akses bagi ransomware.
itu kurangnya kesadaran keamanan digital di kalangan pegawai. Pegawai-pegawai mudanya tuh sangat sedikit kalau saya bilang. Solusi dan cara penanganannya. Langkah pencegahannya itu bisa dibuat dan uji backup secara rutin. Gunakan prinsip 321 backup. Simpan 3 salinan data, gunakan 2 media berbeda, satu salin disimpan offline atau di tempat lain offsite. Selain itu, lakukan uji coba pemulihan data secara berkala. Tujuannya itu menjamin data tetap aman meskipun sistem utama diserang. Yang kedua, perbarui sistem secara teratur. Selalu lakukan update patch keamanan untuk server, aplikasi, dan perangkat lunaknya. Guna sistem deteksi dini seperti Intrusion Detection System atau IDS agar ancaman bisa terdeteksi sebelum meluas. Tujuannya menutup celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Yang ketiga ada gunakan autentik ganda 2FI dan batasi akses datanya. Tujuannya tuh mengurangi resiko jika salah satu akun berhasil diretas. Yang keempat ada segmentasi jaringan, yaitu membatasi dampak serangan pada satu area saja. Yang kelima ada pendidikan dan kesadaran cyber. Adakan pelatihan berkala untuk pegawai agar mereka bisa mengenali phishing, social engineering, dan file berbahaya. Sediakan simulasi keamanan agar mereka terbiasa menghadapi ancaman nyata. Contohnya bisa mengurangi human error dari pegawai-pegawai Kominfo. Langkah penanganan saat serangan terjadi. Yang pertama tuh kita bisa isolasi sistem yang terinfeksi. Segera lepaskan koneksi internet LAN dari komputer yang terinfeksi agar virus tidak menyebar. Yang kedua, lakukan analisis forensik. Yang ketiga, pulihkan sistem dari backup bersih. Yang keempat, jangan membayar tebusan. Dan yang kelima, audit dan perkuat sistem. Setelah pemulihan, ganti semua password, tutup celah keamanan, dan buat rencana pemulihan darurat, disaster recovery plan. Jadi kesimpulannya itu, serangan brand Chipper terhadap PDN membuktikan bahwa keamanan siber tidak hanya soal teknologi, tetapi soal manusia dan manajemennya. Salah satu kesalahan kecil seperti tidak update sistem atau buka email palsu bisa berdampak besar pada layanan nasional. Oleh karena itu, setiap instansi harus memiliki keamanan yang berlapis, prosedur backup yang aman, dan edukasi rutin untuk semua stafnya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.